pertama adalah laktosabrot, yang kedua BGLB, yang ketiga PCA, dan yang terakhir adalah NaCl. Pada materi teknik pembuatan media yang akan kita buat ada beberapa macam. Yang pertama yaitu pletkon agar atau yang biasa kita sebut dengan PCA. Media pletkon agar merupakan media padat. Kemudian ada media laktosabrot. Ada dua jenis media laktosabrot. Yang pertama adalah laktosabrot single strength dan laktosabrot triple strength. Selanjutnya yang ketiga adalah media BGLB. Panjangannya adalah Brilliant Green Lactose Broth. Nama lainnya bisa dilihat di dalam wadah ini. Brilliant Green Bill Lactose Broth. Selanjutnya adalah natrium klorida atau bisa kita sebut dengan garam fisiologis. Natrium klorida bukan merupakan media. Yang pertama kita mulai dari media pletkon agar. Untuk resepnya, dalam 1 liter kita membutuhkan bahan pletkon agar sebanyak 23,4 gram. Tetapi kali ini kita hanya akan membuat sebanyak 200 ml. Maka yang akan kita timbang adalah 4,68 gram. Laktosabrot single strength dibuat dengan cara menimbang sebanyak 1,3 gram laktosabrot dan dilarutkan dalam 100 ml aquades. Kemudian dimasukkan masing-masing ke dalam tabung reaksi sebanyak 10 ml. Yang akan kita buat pada kali ini adalah 50 ml laktosabrot single strength. Berarti laktosabrot yang akan kita butuhkan adalah 0,65 gram. Untuk menentukan massa dari media yang akan kita buat, kita akan melakukan perhitungan terlebih dahulu. Yang pertama, pembuatan media PCA di buku teman-teman, buku praktikum biomedik 2 sudah tertulis bahwa PCA membutuhkan 23,4 gram per liter. Kemudian cara perhitungannya, karena kita akan membuat 200 ml PCA, maka perhitungannya 23,4 gram per 1000 ml. 1000 ml ini kita dapatkan dari liter yang kemudian dijadikan oleh mililiter. Kemudian dikalikan 200 ml. 200 ml ini kita dapatkan dengan berapa media yang akan kita buat. Kemudian setelah dihitung kita dapatkan hasilnya 4,68 gram. Kemudian yang kedua, LB, laktosabrot. Laktosabrot ini tadi sudah dijelaskan bahwa terbagi menjadi dua. Yang pertama single dan yang kedua adalah triple. Untuk yang single sendiri di buku tertulis membutuhkan 1,3 gram untuk 100 ml. Dalam perhitungannya kita hitung 1,3 gram per 100 ml dikali 50 ml karena kita membutuhkan 50 ml saja. Didapatkan hasilnya sebesar 0,65 gram. Untuk yang triple di buku tertulis kita membutuhkan 3,9 gram per 100 ml. Kemudian dalam perhitungannya 3,9 gram per 100 ml dikali 50 ml karena kita juga membutuhkan 50 ml saja. Dan didapatkan hasil 1,95 gram. Untuk BGLB kita membutuhkan 40 gram per 1000 ml atau per liter. Kemudian dalam perhitungannya 40 gram dibagi 1000 ml dikali 50 ml karena kita juga hanya membutuhkan 50 ml saja. Dan didapatkan hasil 2 gram. Selanjutnya adalah NaCl. NaCl di buku teman-teman tertulis 0,85%. Maksudnya adalah 0,85 gram per 100 ml.
Kemudian untuk NaCl sendiri kita membutuhkan 200 ml. Maka perhitungannya adalah 0,85 gram per 100 ml dikali 200 ml dan didapatkan hasil 1,7 gram. Sekarang kita akan menimbang pletkon agarnya. Pertama kita nyalakan dulu timbangannya, kemudian kita letakkan botol timbang, kita tekan 0. Kemudian kita akan menimbang bahan sebanyak 4,68. Setelah kita menimbang bahan, kita siapkan Aquades sebanyak 200 ml. Kemudian kita masukkan pletkon agarnya ke dalam beker gelas. Kemudian kita tuang Aquadesnya. Bahan dimasukkan, kita aduk beberapa saat, kemudian kita panaskan di atas kompor listrik. Hati-hati pada saat memanaskan pletkon agar. Pada saat memanaskan harus selalu diaduk sampai pletkon agar mendidih. Setelah mendidih, maka pletkon agar menjadi jernih. Kemudian kita matikan kompornya. Gunakan sarung tangan kain untuk mengangkat beker gelasnya. Tunggu sampai uapnya hilang, kemudian nanti dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Usahakan rapat, kemudian gunakan kertas tutup dan diikat dengan tali. Pertama kita nyalakan dulu timbangan digital, kemudian kita tunggu sampai dia menunjukkan angka 0,00. Setelah itu kita letakkan botol timbang. Nah, ini adalah angka yang menunjukkan berat dari botol timbang. Kemudian kita tekan 0 sehingga berat botol timbang kita nolkan. Kemudian kita timbang bahan laktosaprotnya sebanyak 0,65 gram. Aquades sebanyak 50 ml.
kita masukkan laktosa broadnya ke dalam beker gelas. Kemudian kita masukkan aquades sebanyak 50 ml. Lalu dilarutkan atau dihomogenkan menggunakan bantuan pengaduk. Setelah larut, kita masukkan dengan pipet ukur sebanyak 10 ml ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi tabung Durham. Letakkan ujung pipet di dinding tabung. Setelah semuanya dipipet dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi, maka sekarang tugasnya adalah untuk mengisi tabung Durham ini dengan larutan laktosaprot. Ketika tadi dimasukkan larutan laktosaprot, tabung Durhamnya masih kosong, sehingga masih kelihatan ada udara di dalamnya. Untuk mengisi tabung Durhamnya dengan laktosaprot, maka caranya adalah dibalik, kemudian ini belum berhasil, diulang lagi. Adalah tabung Durham yang sudah terisi laktosaprot. Bisa dibandingkan dengan tabung Durham yang belum terisi laktosaprot. Ada yang di atas, ada juga yang masih seperti ini. Ini bedanya. Setelah tabung Durham semuanya terisi dengan laktosaprot dan tidak ada gelembung udara, kemudian kita tutup dengan menggunakan kapas. Dengan rapat agar ketika nanti di autoclave tidak terbuka. Ini adalah media-media yang dibuat pada praktikum biomedik 2. Jadi kita sudah membuat larutan laktosaprot single strength. Ini yang larutan laktosaprot single strength. Kemudian yang ini, yang 3 ini adalah larutan laktosaprot triple strength. Media ini digunakan untuk pemeriksaan MPN coliform dan MPN E. coli untuk uji penduga. Nah, perbedaan dari dua media ini adalah dari warnanya. Untuk yang laktosaprot triple strength itu lebih pekat daripada laktosaprot single strength. Kemudian volume laktosaprot single strength itu 10 ml, yang laktosaprot triple strength itu 5 ml. Kemudian ada media yang berwarna hijau, ini adalah media BGLB. Media BGLB digunakan untuk uji penegasan pada pemeriksaan MPN E. coli dan MPN coliform. Kemudian ada larutan NaCl fisiologis atau larutan NaCl 0,85% yang digunakan untuk mengencerkan sampel. Kemudian ada larutan PCA, ini yang larutan PCA dalam keadaan cair digunakan untuk pemeriksaan angka kuman makanan atau angka kuman alat makan atau angka kuman udara. Ini adalah contoh pletkon agar yang sudah beku.